Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini di meja servis saya ada sebuah handphone dengan merek Oppo dengan tipe F11 Pro. Ini handphonenya dengan kendala kamera depannya tidak berfungsi ya. Coba sekarang kita tes terlebih dahulu. Ini kita masukkan pin dulu. Kita cari kamera. Nah, ini kamera. Kamera belakang bisa normal ya. Kemudian kalau kita pilih kamera depan atau kamera selfie, dia tidak mau teman-teman, tetap berada di kamera belakang ya. Dan ini harusnya begitu pilih selfie kameranya akan menaik ya, tapi ini tidak mau. Ini saya bolak-balik pencet ke kamera selfie, tidak berfungsi sama sekali ya. Baiklah, kita akan membongkar handphone ini dan kita akan perbaiki kameranya ya. Oke, kita matikan handphone terlebih dahulu dan kita akan melakukan pembongkaran. Pertama harus kita lakukan adalah kita keluarkan SIM tray-nya terlebih dahulu. Oke, SIM tray sudah keluar, kemudian kita buka backdoor ini. Karena ini dilem, kita harus menggunakan bantuan blower ya, biar lemnya mudah dilepas. Kita siapkan dulu peralatannya. Saya gunakan plastik tipis untuk menyayatnya nanti, kemudian sebuah obeng. Oke, sekarang langsung kita blower ya. Untuk blowernya tidak usah terlalu lama, yang penting dia udah hangat dan sedikit panas, seperti itu, tidak usah terlalu lama ya untuk blowernya. Baiklah, cukup untuk blowernya. Kemudian kita akan buka backdoornya. Kita gunakan plastik tipis ini, kita cari celah yang paling mudah, biasanya di area sudut ya. Cari yang paling mudah, sudut bawah tidak dapat, saya cari sudut atas. Nah ini dapat, langsung aja kita sayat seperti ini ya, begitu dapat celahnya. Oke, kita kelilingi terus. Nah, ini sudah bisa dilepas untuk backdoornya. Selanjutnya kita akan buka semua baut yang ada di area belakang ini ya. Buka semua bautnya, jangan ada yang tersisa. Baiklah, semua baut sudah selesai kita buka. Kemudian kita buka penutup yang sini. Ini adalah fleksibel untuk kamera depan teman-teman ya. Ini kita buka dulu fleksibelnya. Karena kamera depannya berada di casing bagian belakang ya, dia nempel di casing belakang. Kemudian kita buka casing yang ini, yang bagian tengah ini kita buka menggunakan jari atau menggunakan kuku jari ya. Nah seperti ini cukup mudah juga untuk membukanya. Nah ini casing bagian belakang sudah terbuka, dan ini adalah perangkat dari kamera depannya ya. Ini adalah fleksibelnya. Kemudian kita lihat fleksibelnya, di situ terdapat sobek ya teman-teman ya, fleksibelnya. Jadi kita harus melakukan penggantian kamera handphone F11 Pro ini. Nah ini terlihat ya. Dan di sini saya udah siapkan untuk kameranya, kamera penggantinya sudah saya siapkan. Jadi nanti kita akan ganti ya. Oke, sekarang kita lepas bautnya. Ini adalah kita lepaskan dulu semua bautnya, termasuk motor penggeraknya kita lepas juga bautnya. Bila semua baut sudah terlepas, kita bebaskan dulu motor penggerak untuk kameranya. Kemudian kita ambil selah, kita dorong ke depan untuk kamera, kita dorong ke atas ya ini ya.
prosesnya kita dorong ke atas untuk membuka kamera depannya ini. Nah, seperti ini kita tarik dari atas. Jadi seperangkat ini teman-teman saya gantinya ya, dengan pernya juga. Nah, ini adalah kamera yang rusak dan ini adalah kamera penggantinya. Nah, ini jadi satu set ya. Ada juga yang jualan fleksibel kameranya aja, kemudian untuk rumahan kameranya tidak ada, tapi saya beli yang langsung satu set. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk kaleng apa tadi terlalu salah lepas saya, ternyata ini tidak harus dilepas, tidak apa-apa untuk kaleng ini ya, bingkai kameranya. Sekarang coba kita masang kameranya seperti ini, kita dorong ke bawah dan ini tidak bisa masuk full, ada masih sisa sedikit sini. Kita cari tahu apakah penyebabnya. Ternyata ada plastik casing ini yang mengganggu ya. Jadi ini harus kita bongkar atau kita buang dulu supaya kameranya bisa masuk ke dalam dan masuk semua ya. Tadi masih ada sisa sekitar setengah senti, itu terhalang oleh plastik nimbul ini teman-teman. Nah, plastik nimbul ini kita harus buang. Kita buang saja tidak apa-apa karena itu tidak terlalu berfungsi, itu mengganggu kamera yang baru. Entah mengapa untuk mengganti kamera ini tidak presisi ya, mungkin ukuran dari bingkai kameranya yang terlalu besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Ini kita buang, tidak mengapa. Nah, udah, sekarang coba kita masukkan lagi. Oke, sini sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua. Kemudian kita pasang motor penggeraknya. Ini untuk dinamo motor penggeraknya yang supaya dia kalau kita pilih kamera selfie atau kamera depan, dia akan kameranya secara otomatis akan naik ke atas teman-teman ya. Oke, dari kelemahan dari handphone F11 Pro, kamera depannya sering putus fleksibelnya karena fleksibelnya tipis, dan itu ketika kita menggunakan kamera depan secara otomatis kamera akan naik turun sendiri teman-teman ya. Jadi lebih berisiko daripada yang tidak menggunakan fleksibel seperti itu. Oke, selanya belum dapat, kita hati-hati, bersabar, jangan terlalu buru-buru ya. Oke, sekarang sudah presisi pemasangannya. Kemudian kita pasang baut yang ada di yang kita lepas tadi ya. Nah, ini bautnya kita pasang semua, jangan sampai ada yang tersisa. Oke, semua bautnya sudah terpasang. Kemudian kita akan lipat fleksibel kamera ini. Untuk proses lipatnya seperti ini ya, seperti ini, dilipat, dan ini harus posisi seperti ini teman-teman ya. Nanti posisi seperti ini karena ini tidak ada lemnya, jadi saya akan tambahkan lem di dudukan fleksibel kameranya karena ini bawaan dari fleksibel barunya tidak ada lemnya. Jadi saya akan lem seperti ini supaya dia lipatannya pas. Sudah saya pasang lem, kemudian kita tempelkan di dudukannya. Nah, seperti ini. Kita tekan dulu hingga lemnya mengering ya. Baiklah, sekarang fleksibelnya sudah terlipat, lemnya sudah mengering, langsung saja kita pasangkan casingnya lagi. Kita tekan-tekan hingga posisinya kembali seperti semula dan presisi ya. Setelah semuanya sudah rapat, kita pasang fleksibel kameranya. Kemudian kita tes terlebih dahulu sebelum kita pasang semua bautnya.
Kita tunggu hingga handphone masuk ke dalam menu atau home screen ya, baru nanti kita akan tes apakah kamera depannya sudah berfungsi dengan normal atau belum. Kita cari menu kamera. Oke, kamera belakang sudah muncul, kemudian untuk kamera depan. Nah, mantap teman-teman ya, berhasil. Kamera depannya naik ke atas dan bisa berfungsi dengan normal. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kendala seperti ini, teman-teman boleh ganti kameranya seperti yang saya lakukan ya. Jadi untuk penggantiannya cukup mudah dan teman-teman bisa cari di toko online, sudah banyak yang jual. Baiklah, sekarang kita matikan terlebih dahulu handphonenya, kemudian kita akan melakukan perangkaian kembali. Kita pasang semua bautnya, baru nanti kita akan tes kembali setelah semuanya rapi ya. Ini kita pasang baut terlebih dahulu. Sebelumnya kita pasang juga penutupnya, penutup fleksibel kamera depannya. Oke. Pasang semua baut yang sudah kita lepas lagi tadi, jangan sampai ada yang tidak terpasang ya. Semua harus kita pasang seperti semula. Oke, semua baut sudah terpasang. Kemudian karena di sini sistemnya menggunakan lem ya untuk memasang backdoor paling belakang. Jadi di sini saya akan oleskan lem terlebih dahulu supaya nanti backdoornya rapat dan kencang ya. Ini adalah lem yang saya gunakan biasa untuk memasang LCD handphone ya. Oke, lem sudah terpasang atau sudah dioleskan di area casing, kemudian kita pasangkan backdoornya. Kita ambil posisi yang pas ya. Oke, kira-kira demikian. Karena ini lemnya belum kering, jadi kita akan ikat ya, supaya lemnya rekatannya lebih maksimal dan semua sisi bisa menempel ya. Ini untuk lemnya tidak usah terlalu banyak, karetnya tidak usah terlalu banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Kita taruh di sini, kita tunggu hingga lemnya mengering, baru nanti kita akan lepas karetnya. Nah, ini tadi udah saya diamkan selama sekitar 20 menit atau 20 menit ya. Sekarang udah mengering lemnya, kemudian kita lepas semua karetnya. Kemudian kita akan nanti tes lagi apakah kameranya tidak kendala atau tidak, ada kendala atau tidak ya. Oke, sekarang kita kembali masukkan SIM tray-nya lagi. Dan kita hidupkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil dan tidak ada kendala. Handphone mulai menyala, kita tunggu hingga handphone masuk ke dalam menu dan kita akan lakukan testing terhadap kamera depannya. Kita tunggu ya. Baiklah, sekarang handphone sudah masuk ke dalam menu dan kita akan tes kameranya ya. Kita cari menu kamera. Ini kamera belakang, kamera utama, kemudian normal ya kamera belakang ya. Kemudian kita pilih kamera selfie atau kamera depan dan masih normal. Alhamdulillah. Mantap teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Ikuti video saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah di dalam video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.